Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bumi Lasura, tempat di mana kita akan menjelajahi kisah-kisah sejarah Nusantara. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu pemberontakan Andi Abdul Aziz. Apa yang melatar belakangi pemberontakan ini? Bagaimana dampaknya bagi sejarah Indonesia? Simak selengkapnya hingga akhir video. Setelah Indonesia merdeka, perjalanan bangsa ini tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak wilayah di Nusantara yang mengalami pergolakan, salah satunya di Sulawesi Selatan, Makassar. Muncul tokoh bernama Andi Abdul Aziz, seorang bangsawan lokal dengan pengaruh besar. Namun, apa yang mendorong Abdul Aziz memilih jalur pemberontakan? Apakah hanya soal ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat? Pemberontakan ini bermulai dari ketidakpuasan Andi Abdul Aziz terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan kepentingan daerah. Pada tahun ke tahun, Andi Abdul Aziz memimpin perlawanan di Makassar dengan dukungan sejumlah kelompok lokal. Namun, apakah alasan tersebut cukup untuk mendorong sebuah pemberontakan? Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pasukan dari pusat dikerahkan untuk meredam aksi ini. Pertempuran pun terjadi berbagai titik di Makassar, meninggalkan jejak sejarah yang panjang. Pemberontakan Andi Abdul Aziz akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting. Bagaimana kesenjangan antara pusat dan daerah bisa memicu konflik? Apakah pemberontakan ini murni soal otonomi daerah? Atau ada agenda politik yang lebih besar di baliknya? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa peristiwa ini adalah refleksi dari pergulatan identitas lokal dan nasional. Puncaknya, peristiwa terjadi pada 5 April 1950. Saat itu pemerintah Indonesia berencana mengintegrasikan seluruh wilayah RIS atau Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, Andi Abdul Aziz dan pasukannya menolak. Dengan kekuatan sekitar 700 tentara KNIL, mereka melakukan kudeta dan menguasai Makassar. Tujuan utama mereka adalah mempertahankan eksistensi negara Indonesia Timur dan menolak dominasi pemerintah pusat dari Jakarta. Apa yang mendorong Abdul Aziz melakukan pemberontakan? Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Aziz merasa dikhianati oleh kesepakatan politik pasca KMB. Banyak tentara KNIL asal Indonesia, termasuk Andi Abdul Aziz, merasa masa depan mereka terancam setelah penggabungan ke dalam TNI. Selain itu, terdapat kepentingan lokal di Sulawesi Selatan yang ingin mempertahankan otonomi NIT, Negara Indonesia Timur. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno tidak tinggal diam. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Alexander Ever Kawilarang. Dalam waktu singkat, pasukan TNI berhasil merebut kembali Makassar. Andi Abdul Aziz ditangkap dan diadili atas tuduhan, maka ia divonis penjara, menandai berakhirnya pemberontakan ini. Pemberontakan ini menjadi kunci penting dalam upaya pemerintah mempersatukan Indonesia di bawah NKRI. Meski sangat singkat, pemberontakan Andi Abdul Aziz memiliki dampak signifikan. Peristiwa ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menyatukan berbagai wilayah dengan latar belakang politik dan militer yang kompleks. Pemberontakan ini juga menandai berakhirnya peran KNIL dan memperkuat integrasi Sulawesi Selatan ke dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, itulah kisah singkat tentang pemberontakan Andi Abdul Aziz. Sebuah peristiwa yang memperlihatkan kompleksitas politik Indonesia pasca kemerdekaan. Bagaimana pendapatmu tentang tokoh ini? Apakah ia pahlawan lokal yang mempertahankan kepentingan daerah atau justru pemberontak yang mengancam persatuan bangsa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.